hal mendasar itu jelas panggilan, tetapi kalau pada awalnya memang karena masih kecil ya, saya masuk masuk seminar itu dari SMP. Nah, tentu motivasinya masih sangat sederhana, ingin jadi romo, tertarik pada hal-hal yang sifatnya ya sederhana, yang terlihat ya, dan yang kelihatannya enak pasti ya. Tapi kemudian tentu di seminari berproses, akhirnya harus memutuskan lah pada tahap tertentu, kelas akhir seminari harus menentukan pilihan dia atau tidak, terus tidak, pilih kemana, jadi biarawan atau jadi rohaniwan, jadi imam yang mana. Nah dari situ memang lalu harus punya dasar. Nah dari situ refleksinya adalah merasa terpanggil, dan panggilan itulah menjadi dasar pilihan untuk menjadi imam. Memberi izin dukungan, karena sebelum saya masuk seminari kakak saya juga sudah di seminari. Dan dari keluarga Katolik, anaknya kami 5 bersaudara, jadi berkurang 2 masih 3 di rumah. Tantangan dalam hidup jadi imam. Ya, tantangannya itu antara keinginan-keinginan manusiawi dengan apa yang memang mestinya dipilih. Harus menyenangi hal-hal yang harus dilakukan, itu lebih daripada melakukan hal-hal yang hanya disenangi. Nah, itu tantangannya di situ. Kadang tugas-tugas yang diberikan kepada saya itu ya sebenarnya tidak saya senangi, tapi harus saya laksanakan. Nah, harus berlatih menyenangi pekerjaan itu, mencari nilai apa yang bisa membuat saya sukacita di situ, tapi juga bermanfaat untuk yang harus saya lakukan. Contoh sukacitanya menjadi imam itu jelas pengalaman terus bertambah, saudara juga terus bertambah. Seperti sabda Tuhan kan, meninggalkan sanak saudara itu mendapat 100 kali lipat, dan ternyata tidak hanya 100. Di Kenandan saja umumnya 2.500. Di tempat lain juga pernah yang lebih banyak lagi. Nah, ini yang terus menjadi bahan pemikiran, karena mungkin ya 10 tahun terakhir ini perkembangan orang muda itu kan begitu cepat, perkembangan generasi. Kalian mengenal generasi apa saja untuk orang muda sekarang? Milenial, Gen Z. Sebelumnya kan ada generasi X, generasi Y, Gen Z, generasi milenial, dan itu terjadi pada ya tahun-tahun terakhir ini. Kalau dulu kan satu generasi itu bisa berlangsung 20 tahun, tapi sekarang ini 5 tahun sudah bisa ganti generasi. Karena perubahan zaman, teknologi informasi yang begitu hebat dan cepat, apalagi sekarang dengan AI itu ya, artificial intelligence itu membuat generasi baru terbentuk, dan ini memang jadi tantangan bagi para gembala, para imam khususnya di paroki, bagaimana menggembalakan anak-anak muda juga sesuai zamannya. Kebutuhan-kebutuhan yang pokok juga harus terjawab. Nah, sekarang kan di paroki umumnya disediakan WiFi gratis, kan itu yang dicari kan. Orang kan datang tidak mencari romonya, cari WiFi-nya. Itu realita dan memang dibutuhkan. Hanya tinggal bagaimana juga harus mengelola orang muda yang ada di zaman sekarang ini dengan berbagai macam pemikiran individual. Karena
semua teman akrabnya itu HP. Kalau ya kan, kalau temannya ketinggalan tidak apa-apa, tapi HP-nya ketinggalan kan teman akrabnya itu HP. Maka ini HP bagaimana juga bisa menjadi sarana dalam hal pembinaan iman maupun juga pengembangannya. Sementara para imam sendiri ya bermacam-macam generasinya. Kalau ya saya sendiri, usia saya sekarang 58 menjelang 59 awal tahun besok. Dibandingkan orang muda sekarang yang selisihnya 25 tahun saja sudah beda generasi. Artinya pola pikirnya juga berbeda. Nah, ini untuk para imam juga menjadi tantangan mengikuti pola pikir orang muda yang berbeda generasi. Pesannya untuk orang muda Katolik, berjuang, berusaha menjadi Katolik sungguh-sungguh, imannya kuat, sehingga menghadapi kemajuan informasi dan teknologi zaman itu tidak goncang. Karena dengan kemajuan pengetahuan, kadang-kadang iman bisa digoncangkan kalau tidak.